kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, hingga hitungan hari lagi KTT ke-43 ASEAN di Indonesia akan dilaksanakan dan tentunya di sini peran dari masing-masing instansi sangat besar untuk bisa menyukseskan KTT ke-43 ASEAN tersebut. Dan pemirsa, bagaimana kesiapan panitia nasional yang beranggotakan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan penyelenggaraan acara tersebut? Dan untuk membahasnya pemirsa, kali ini di Dialog Kominfo Newsroom sudah bergabung bersama dengan kita tenaga ahli utama KSP, ada Ibu Widiarsi Agustina. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak. Baik, salam sehat ya Ibu ya. Selalu sehat, wajib. Alhamdulillah. Ibu, ini kita membicarakan mengenai peran yang dimiliki oleh kantor staf presiden terhadap penyelenggaraan KTT ke-43 ASEAN kali ini. Ini boleh disampaikan Ibu seperti apa peranan dari KSP untuk bisa menyukseskan KTT ke-43 ASEAN ini Ibu? Oke, terima kasih Mbak. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang harus saya sampaikan satu, sesuai Kepres Kepanitiaan ASEAN itu KSP termasuk di dalam tim komunikasi dan media. Sesuai Perpres 85 tentang kantor staf presiden berfungsi untuk memberikan dukungan kepada presiden dan wakil presiden menyangkut penyusunan strategi komunikasi politik dan komunikasi publik. Dan kita bertugas salah satunya melakukan orkestrasi komunikasi, Mbak. Jadi secara kementerian teknis sesuai Kepres ada di Kementerian Kominfo. Tetapi kita tahu persis karena kepanitiaan ini tidak hanya satu kementerian, tapi seluruh negara yang menjadi panitia. Maka tugas KSP sesuai fungsi Perpres menyelenggarakan strategi komunikasi dan termasuk komunikasi politik, maka kita juga bertugas salah satunya melakukan orkestrasi. Jadi bagaimana semua narasi dari semua kementerian itu bisa kita orkestrasi untuk menyongsong persiapan KTT ASEAN, bahkan juga pada saat penyelenggaraan termasuk sesudah follow up hasil-hasil KTT ASEAN. Nah, tugas dari KSP salah satunya adalah mengorkestrasi narasi, dan tugas lainnya adalah sesuai dengan Perpres adalah melakukan pengelolaan isu dan manajemen isu. Manajemen isu dan pengelolaan isu itu nanti kita mitigasi bersama dan kemudian kita orkestrasi bersama menjadi satu birama yang menarik untuk penyelenggaraan KTT ASEAN. Sesuai perintah presiden dan wanti-wanti presiden, kita ingin KTT ASEAN akan seperti sukses dan semarak hasilnya seperti yang dilakukan pada tahun 2022 pada saat kita menyelenggarakan G20. Kita ingin KTT ASEAN sama semaraknya dengan G20 dan memberikan benefit banyak sampai ke akar rumput. Ya, tentu kita mengetahui seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, ini dari KSP terus melakukan diseminasi kepada masyarakat terlebih dari awal tahun, begitu Bu. Dan ini juga kepada generasi milenial, Ibu, sebenarnya apa yang ingin kita tuju kepada generasi milenial ini agar bisa menyukseskan KTT ke-43 ASEAN kali ini, Bu? Kita tahu persis KTT ASEAN kali ini temanya adalah epicentrum of growth. Jadi kita ingin ASEAN menjadi pusat pertumbuhan dunia. ASEAN menjadi pusat pertumbuhan kawasan dunia. Dikala waktu tahun lalu kita pada masa pandemi, kita ingin semangat pemulihan dunia itu dimulai dari Indonesia. Kita ingin dengan tema epicentrum of growth itu kita pengen bahwa ASEAN akan menjadi pusat pertumbuhan dunia, pusat pemulihan ekonomi, pusat perdamaian, pusat kemanusiaan, dan pusat mendorong solidaritas kawasan di ASEAN. Nah, ini penting karena kita ingin
ASEAN sebagai satu kawasan sendiri dengan pusat kelahirannya yang beraneka rupa itu mengikat satu sama lain menjadi satu pusat pertumbuhan sendiri. Yang kebayang adalah bagaimana ASEAN menjadi satu pusat kawasan perdamaian, kawasan dan masa depan dari ASEAN. Masa depan membayangkan pusat pertumbuhan negara-negara dunia itu dimulai dari ASEAN. Pusat masa depan dunia dimulai dari ASEAN. Ini penting karena anak-anak muda milenial itu mereka akan menjadi bagian dari bonus demografi yang akan dialami bersama negara-negara di kawasan ASEAN menjadi pusat pertumbuhan. Mereka lah menjadi lokomotif pertumbuhan dunia yang akan dimulai dari kawasan ASEAN. Maka lokomotif ASEAN akan dimulai dari teman-teman milenial ini. Baik, itu adalah apa yang sebenarnya ingin ditujukan kepada generasi milenial di Indonesia begitu Ibu ya, bahwa Indonesia ini ASEAN terutama itu menjadi lokomotif pertumbuhan dari global dan tentunya bukan hanya dari ASEAN dan generasi muda ini juga sangat berperan penting. Nah Ibu sejauh ini dari berbagai hal yang Ibu sampaikan tadi sebenarnya seperti apa pola atau bentuk komunikasi yang dilakukan oleh KSP kepada masyarakat terkait dengan penyebarluasan KTT ke-43 ASEAN kali ini, Bu? Kita menggandeng semua stakeholder ya, Mbak. Pemerintah juga. KSP dan Kominfo menggandeng semua stakeholder dalam hal ini termasuk teman-teman milenial. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, karena mereka lah lokomotif pertumbuhan ASEAN adalah pertumbuhan dunia, maka pertumbuhan dunia lokomotifnya adalah teman-teman milenial itu. Beberapa kami menggandeng komunitas, misalnya ada teman-teman abdi muda yang juga milenial, teman-teman Good News from Indonesia, dan ada banyak. Mungkin ada beberapa yang termasuk para pecinta Korean Wave, saya tahu persis. Di ASEAN itu ada banyak anak-anak muda yang luar biasa. Dan mereka kita juga libatkan. Mungkin cerita sederhananya kita mulai dari kepanitiaan. Saya sih bukan anak milenial, tapi saya kakak-kakak milenial yang ramah milenial. Paling tidak banyak teman-teman panitia itu justru dari teman-teman milenial. Maka nafas dari milenial dan Gen Z yang kita coba perhatikan. Kita perhitungkan bagaimana ASEAN menjadi kawasan pertumbuhan buat masa depan mereka. Misalnya bagaimana digitalisasi terjadi di kawasan ASEAN. Bagaimana kita bertumbuh bersama dengan nafas digital dan bagaimana kita memanfaatkan digital habit itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bagaimana AI itu kita gunakan untuk bertumbuh bersama dan pulih bersama, termasuk menggelorakan proses-proses perdamaian bagi kawasan di segala bidang. Ya, hal tersebut juga sesuai begitu Bu ya? Iya. Ya, hal tersebut juga sesuai sebelumnya dari Pak Muldoko sendiri sempat menyampaikan bahwa kesuksesan dari KTT ASEAN ini jangan hanya menjadi informasi bagi negara anggota ASEAN, tapi juga harus secara global begitu Bu. Nah tentu ini juga menjadi tugas dari KSP untuk bisa mendiseminasikan, menyuarakan bagaimana kesuksesan nantinya pelaksanaan atau rangkaian dari KTT ASEAN seperti telah Ibu sampaikan tadi. Nah Ibu, ini kita bergeser sedikit mengenai keamanan nantinya pada saat pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN tersebut. Sejauh ini seperti apa Ibu koordinasi yang telah kita lakukan dengan Polri terkait dengan keamanan para kepala negara dan penyelenggaraan KTT ASEAN ini sejauh ini seperti apa Ibu? Menurut saya rapat-rapat sudah dilakukan ya, termasuk Polri. Bahkan dalam waktu dekat mungkin ya kita tahu persis bagaimana menjaga kawasan. Keamanan bukan hanya dari sisi keamanan saja, tapi juga keamanan dalam sektor udara, kondisi kesehatan juga kita hitung betul dalam segala macam aspek.
Bahkan termasuk kita juga menghitung kawasan di lokasi penyelenggaraan juga sudah berkoordinasi. Oke, untuk ini Bu terakhir bisa mungkin disampaikan juga harapannya kepada masyarakat Indonesia untuk bisa berpartisipasi bersama-sama menyukseskan KTT ke-43 ASEAN ini seperti apa Ibu? Ini kan kebanggaan buat Indonesia, kita menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi begitu banyak pertemuan internasional. Setelah tahun lalu dengan KTT G20, kita menjadi ketua atau tuan rumah untuk KTT ASEAN, untuk negara-negara di sekitar kita tetangga, di sekitar kawasan Asia Tenggara. Tentu semuanya akan menjadi benefit. Kita setidaknya menjadi tuan rumah yang baik. Karena hasil dari pertemuan KTT ASEAN akan bermanfaat bagi sisi ekonomi, bagi sisi banyak hal, dan juga menjaga citra trust internasional pada negara kita sebagai negara yang kredibel, negara yang menjadi tuan rumah yang baik, aman, tentram, dan menjadi tuan rumah yang baik untuk semuanya. Karena trust internasional ini penting agar kita bisa menjaga hubungan yang berkelanjutan untuk di masa datang. Baik, tentunya kita berharap dengan apa yang telah dilakukan oleh KSP mengenai penyebarkan informasi pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN ini bisa sampai kepada masyarakat dan masyarakat juga ikut serta berpartisipasi untuk bisa menyukseskan gelaran KTT ke-43 ASEAN kali ini. Ibu terima kasih banyak sudah berbincang-bincang dalam dialog Kominfo Newsroom, memberikan informasi juga kepada kita mengenai pelaksanaan dari KTT ke-43 ASEAN. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu, selamat malam. Selamat malam, terima kasih Mbak. Baik, pemirsa itulah dialog kita bersama dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Ibu Widiarsi Agustina. Usai jeda pariwara, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.